Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel Matfan, belajar matematika asik dan menyenangkan. Sebelumnya, perkenalkan saya Hasna Azifatun Najwa dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas 11 Maret Surakarta. Nah, di video kali ini kita akan belajar bersama terkait materi fungsi komposisi. Sebelum kita mulai, jangan lupa siapkan alat tulis dan buku tulis kalian masing-masing untuk mencatat hal-hal yang sekiranya penting dengan memencet tombol pause untuk menjeda video dan kemudian tekan play kembali untuk memutarnya. Selamat belajar! Apa itu fungsi komposisi? Aku juga penasaran. Yuk kita cari tahu. Jadi yang akan kita pelajari pada video kali ini, yang pertama adalah konsep dari fungsi komposisi itu sendiri, dan yang kedua adalah cara menentukan hasil atau nilai dari fungsi komposisi tersebut. Ilustrasi dari konsep fungsi komposisi. Ilustrasi pertama, terdapat suatu proses produksi pembuatan baju. Proses produksi ini melalui beberapa tahapan. Tahap pertama yaitu mesin A dan tahap kedua yaitu mesin B. Pada prosesnya, kain sebagai bahan mentah diolah ke dalam mesin A atau tahap pertama menjadi pola-pola baju. Belum selesai, pola-pola baju tersebut dilanjutkan ke mesin kedua atau mesin B, yaitu mesin jahit dari pola-pola baju menjadi kumpulan baju. Baju di sini merupakan hasil akhir dari proses produksi ilustrasi pertama. Nah, coba kita perhatikan. Proses produksi baju tadi terdiri dari gabungan atau beberapa tahapan, yaitu tahap 1 dan tahap kedua. Nah, hal ini sama dengan konsep dari komposisi fungsi yang terdiri dari gabungan pada dua fungsi. Agar lebih jelas, perhatikan ilustrasi kedua. Terdapat tepung, adonan roti, dan roti panggang. Untuk menghasilkan roti panggang yang lezat, tentunya diperlukan bahan baku utamanya, yaitu tepung. Di sini, tepung diolah menjadi suatu adonan, dan adonan tersebut dipanggang menjadi sebuah roti. Nah, terdapat beberapa tahapan hingga menghasilkan dari bahan baku mentah, tepung menjadi roti. Beberapa tahapan ini terkadang dapat diciptakan suatu mesin yang canggih dari tepung langsung menjadi roti dengan suatu alat yang canggih. Nah, hal ini tentunya sama dengan konsep dari fungsi komposisi. Perhatikan, dari ilustrasi pertama dan kedua tadi, ternyata dapat kita sajikan dalam bentuk konsep matematika. Di sini sudah ada 3 himpunan, yaitu himpunan A, himpunan B, dan himpunan C. Dari himpunan A ke himpunan B dipetakan oleh suatu fungsi fx, di mana fx sama dengan 2x plus 7. Kemudian, dari himpunan B ke himpunan C dipetakan oleh suatu fungsi gx, dengan gx sama dengan 3x plus 1. Anggota di A terdapat 1, 2, dan 3. Lalu, kemudian berapa hasil di himpunan B setelah dipetakan oleh fungsi fx, dan berapa hasil di C setelah dipetakan oleh fungsi gx. Mari kita bahas di slide selanjutnya. Oke, lanjut. Di himpunan A, tadi anggotanya terdapat 1, 2, dan 3. 1 kita substitusikan pada fungsi fx, berarti f1 menjadi 2 kali 1 ditambah 7, f1 sama dengan 9. Kemudian f2 kita substitusikan 2 ke dalam x di fungsi fx menjadi 2 kali 2 ditambah 7, 4 tambah 7 berarti 11. Kemudian yang ketiga, F3 sama dengan 2 kali 3 tambah 7. 2 kali 3, 6, tambah 7 sama dengan 13. Jadi, diperoleh
dari himpunan A ke B dipetakan oleh fungsi fx, f1 sama dengan 9, f2 sama dengan 11, dan f3 sama dengan 13. Selanjutnya, belum selesai di situ, dari himpunan B ke C dipetakan oleh gx sama dengan 3x plus 1. Untuk yang pertama, kita substitusikan 9 di nilai x pada fungsi gx. Berarti diperoleh G9 sama dengan 3 kali 9 ditambah 1. 3 kali 9 adalah 27. 27 ditambah 1, berarti dia 28. Kemudian, yang kedua, kita substitusikan 11 di dalam x pada gx. Diperoleh G11 sama dengan 3 dikali 11 ditambah 1. 33 ditambah 1 berarti 34. Dan yang terakhir, F13 kita substitusikan X ke dalam nilai X yang ada di Gx. 3 dikali 13 ditambah 1 berarti 39 ditambah 1 sama dengan 40. Jadi hasil pemetaan dari himpunan B ke himpunan C oleh fungsi Gx sama dengan 3x plus 1, G9 sama dengan 28, G11 sama dengan 34, dan G13 sama dengan 40. Pertanyaannya, dapatkah dibentuk suatu fungsi langsung memetakan dari himpunan A ke himpunan C tanpa melewati himpunan B terlebih dahulu? Ternyata jawabannya ya, dapat dibentuk fungsi yang berasal langsung dari A ke C, di mana hal ini disebut dengan fungsi komposisi. Maka diperoleh definisi dari fungsi komposisi jika f suatu fungsi dari A ke B dan G suatu fungsi dari B ke C, maka H fungsi dari A ke C disebut dengan komposisi fungsi. Ilustrasi matematikanya ada di bawah ini, di mana H sama dengan Gfx dan Gfx tadi sama dengan G bundaran Fx. Suatu komposisi fungsi disimbolkan dengan bentuk seperti huruf O atau lingkaran kecil. Hal ini dibaca dengan noktah atau bundaran atau komposisi. Jadi, misal terdapat fungsi komposisi GOF, maka yang benar dibaca dengan G noktah F, G bundaran F, atau G komposisi F. Selanjutnya, jika terdapat F bundaran Gx sama dengan F Gx, maka substitusikan Gx ke dalam Fx. Dan jika terdapat G bundaran Fx, maka sama dengan G Fx, substitusikan Fx ke dalam Gx. Oke, sampai sini agar lebih jelas kita latihan soal terlebih dahulu. Soal yang pertama, diketahui Fx sama dengan 5x min 3 dan Gx sama dengan 2x plus 8. Kemudian, tentukan hasil dari F bundaran Gx dan G bundaran Fx. Untuk subsoal pertama, kita akan menentukan F bundaran Gx. Jawab. Menentukan rumus fungsi F bundaran Gx. F bundaran Gx sama dengan Fgx. Kita substitusikan nilai Gx ke dalam rumus fungsi F. Berarti F 2x plus 8. 5 dikali 2x plus 8 dikurangi 3. Perkalian pelangi 5 kali 2x 10x. 5 kali 8 40. 10x ditambah 40 dikurangi 3. Sehingga kita peroleh F bundaran Gx sama dengan 10x plus 37. Selanjutnya masih pada soal yang nomor 1. Kemudian akan kita tentukan G bundaran Fx. Cara menentukan G bundaran Fx berarti kita substitusikan rumus dari Fx ke dalam G. Menjadi G bundaran Fx sama dengan G Fx. G bundaran Fx sama dengan G 5x min 3. Kita substitusikan 5x min 3 pada nilai x di fungsi rumus Gx. Diperoleh 2 dikali 5x min 3 ditambah 8. Perkalian pelangi 2 kali 5x 10x, 2 kali min 3 min 15. Diperoleh 10x dikurangi 15 ditambah 8.
Sehingga G bundaran Fx hasilnya adalah 10x min 7. Lanjut, untuk latihan soal nomor 2, diketahui Fx sama dengan 3x plus 12 dan Gx sama dengan 9x min 2. Tentukan nilai dari F bundaran G2. Perhatikan, di sini sudah tidak ada X lagi. X digantikan dengan 2. Maka cara menjawabnya, langkah pertama yaitu kita tetap harus menentukan rumus fungsi yang ditanyakan, yaitu F bundaran Gx terlebih dahulu. Ingat, F bundaran Gx berarti substitusikan nilai Gx ke dalam F, sehingga diperoleh F bundaran Gx sama dengan Fgx sama dengan F 9x min 2, substitusikan 9x min 2 ke dalam fungsi F, diperoleh 3 dikali 9x min 2. 3 dikali 9x sama dengan 27x. 3 dikali min 2 berarti min 6. Ditambah dengan 12. 27x min 6 ditambah 12. Berarti F bundaran Gx diperoleh 27x plus 6. Belum selesai di langkah 1, kita lanjutkan ke langkah 2, yaitu menentukan nilai fungsi F bundaran G2. Tadi telah diperoleh rumus dari F bundaran Gx sama dengan 27x plus 6. Untuk langkah kedua, kita substitusikan 2 ke dalam F bundaran Gx, diperoleh F bundaran G2 sama dengan 27 dikali 2 ditambah 6. 27 dikali 2 sama dengan 54 ditambah 6 sama dengan 60. Jadi, hasil dari F bundaran G2 sama dengan 60. Bagaimana? Itu tadi sekilas materi tentang fungsi komposisi. Apakah kalian sudah paham atau ada hal yang ingin ditanyakan? Bisa ketik di kolom komentar di bawah video ini. Cukup sekian materi pada video pembelajaran kali ini. Tetap semangat belajar dan jangan pernah menyerah untuk mencoba. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.